Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana saudara-saudara, sehat semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan tidak ada kurang suatu apapun di kita. Sepatut dan sepantaslah selalu kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Saudara-saudara semuanya, minggu kemarin kita bicara tentang supervisi, di mana di dalam supervisi itu salah satu unsurnya adalah adanya pembinaan, arahan, dan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi. Di dalam hari ini kita akan bicara tentang pendelegasian dalam keperawatan. Di Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan pada pasal 32 yang di situ termuat tentang delegatif atau mandat. Tentu yang terkait dengan kewenangan klinis yang delegatif mandat itu ketika dilakukan itu menjadi tindakan atau siapa ketika tindakan dan tanggung jawab. Siapa yang melakukan tentunya dia akan berhubungan dengan yang bertanggung jawab. Kewenangan delegatif ini memberikan ketika seseorang diberikan mandat, maka tanggung jawab otomatis tanggung jawab penuh adalah kepada siapa yang melakukan tindakan tersebut. Pendelegasian itu apa sebenarnya? Pendelegasian merupakan salah satu elemen penting dalam fungsi di manajemen keperawatan, terutama di fungsi di pembinaan. Sebagai kalau menurut Handoko 1997 bahwa sebenarnya pendelegasian itu adalah di mana seorang manajer keperawatan menerima prinsip-prinsip delegasi agar menjadi lebih produktif dalam melakukan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Sedangkan di Swanberg tahun 2000 mengatakan bahwa bagian dari manajemen yang memerlukan latihan manajemen profesional dan dikembangkan untuk dapat menerima pendelegasian tanggung jawab secara struktural. Ya, ini pendelegasian. Sebenarnya delegasi sendiri itu apa? Delegasi itu dalam artinya adalah memberikan sebagian pekerjaan atau wewenang oleh delegator atau pemberi wewenang kepada delegate atau penerima wewenang untuk dikerjakan atas nama delegator. Jadi seseorang yang diberikan wewenang atau mandat yang diberikan dia bertindak seolah-olah bertindak atas nama yang memberi mandat. Itu artinya delegasi. Nah, dalam pemberian wewenang ini tentunya apa yang diberikan atau wewenang yang diberikan, ada yang pertama tentang jabatan, wewenang jabatan. Jadi kalau misalnya di manajemen keperawatan dia didelegasikan untuk mengganti tugas-tugas sebagai kepala ruang, maka dia akan melakukan kewenangannya, tugas-tugas tanggung jawab berhubungan dengan tugas sebagai pejabat atau sebagai kepala ruang. Itu jabatan, tentang kewenangan jabatan. Yang kedua adalah wewenang dalam delegasi ini adalah wewenang fungsional. Jadi sesuai dengan fungsi perannya. Kalau dia kalau dia perawat diberikan tugas tanggung jawab untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan tindakan keperawatan, tindakan yang didelegasikan sebagai seorang fungsional, sebagai seorang perawat, dia akan melakukan tindakan-tindakan, ya, tindakan-tindakan tentunya tindakan yang sesuai dengan fungsional, sesuai tupoksinya sebagai seorang perawat, di mana dia menerima mandatori tentang kegiatan berkaitan dengan fungsinya sebagai seorang perawat. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah wewenang sebagai seorang personal. Nah, di dalam wewenang personal ini apa? Wewenangnya adalah sesuai dengan individu. Kompetensi apa yang dia miliki, kewenangan disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh personal masing-masing.
Itu bicara tentang masalah wewenang. Nah, di dalam mandat atau delegasi itu ada beberapa elemen. Nah, ini ada 3. Elemen dalam delegasi itu adalah authority, kewenangan yang diberikan kepadanya, kekuasaan yang diberikan kepadanya. Sehingga di dalam elemen itu tidak dipisahkan antara 3 elemen ini. Yang pertama adalah authority. Authority itu berhubungan dengan kewenangan yang diberikan. Jadi sepenuhnya dia menerima kewenangan sesuai dengan mandat yang diberikan, sesuai tugas yang diberikan. Kemudian yang berikut elemen kedua adalah responsibility. Responsibility itu apa? Responsibility atau berhubungan dengan tanggung jawabnya, ya. Tanggung jawab yang diberikan, mandat yang diberikan mengandung sebuah tanggung jawab atau tugas yang diemban untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang menimbulkan seseorang itu mempunyai rasa harus tanggung jawab untuk melaksanakan apa yang sudah diamanahkan, apa yang sudah dimandatkan. Yang ketiga elemen delegasi itu adalah akuntabilitas, pertanggungjawaban. Kalau sudah tugas diselesaikan, maka bentuk pertanggungjawaban apa? Ya, kalau tadi responsibility itu bentuk tanggung jawab ketika dia melakukan, maka akuntabilitas atau accountability itu bentuk pertanggungjawaban apa? Apakah sudah dilaksanakan dengan sangat baik atau tidak? Itu bertanggung jawabannya dalam bentuk apa? Apakah nanti bentuk laporan atau bentuk outcome-nya apa? Di situ akan muncul. Jadi 3 elemen ini, kewenangan, kemudian responsibility, tanggung jawab, dan ketiga akuntabilitas, pertanggungjawaban. Itu 3-tiganya saling berkaitan dan tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, kenapa delegasi itu diperlukan? Ya, yang bahwa ketika seseorang atau di dalam manajemen keperawatan, misalnya kepala ruang, tentunya dia akan mempunyai tugas dan tanggung jawab yang banyak. Tugas dan apa yang menjadi tugas yang diberikan, atau seorang kepala ruang mempunyai banyak tugas-tugas atau tanggung jawab yang harus diselesaikan. Sedangkan dia tentunya akan meminta bantuan agar delegasi yang atau tugas-tugasnya itu bisa terselesaikan semuanya, sehingga dia perlu didelegasikan. Nah, kenapa delegasi itu penting? Yang pertama adalah mencapai hasil maksimal dari orang lain. Jadi ketika kepala ruang itu menerima tugas yang begitu banyak, menerima tanggung jawab yang begitu banyak, sedangkan kemampuannya itu terbatas, sehingga dia akan lebih bisa maksimal ketika dia meminta bantuan orang lain. Dalam hal ini siapa yang diminta bantuan adalah tentunya anak buahnya atau perawat pelaksana. Dan dengan seperti itu, pembagian tugas, pembagian wewenang yang diberikan kepala ruang kepada perawat pelaksana itu akan memaksimalkan hasilnya, sehingga tugas-tugas dari kepala ruang itu sebagian bisa terselesaikan oleh anak buahnya atau perawat pelaksana, dan hasilnya bisa maksimal. Kemudian alasan kedua adalah organisasi berjalan efektif. Ketika tugas-tugasnya dibagi di dalam struktur organisasi, tentu ada garis komando, tentu ada garis istilahnya komando itu semacam garis perintah, ya, sehingga tugas-tugasnya itu akan dimandatkan, dibagi-bagi sesuai dengan masing-masing kemampuan masing-masing, sehingga tugas-tugas itu kemudian dipertanggungjawabkan kepada kepala ruang. Sehingga dalam struktur organisasi ini maksudnya apa? Dia bisa
tugas-tugas yang diamanahkan itu dibagi-bagi sesuai dengan jumlah atau kepada orang-orang atau kepada perawat pelaksana yang di situ sudah jobnya sudah diatur sedemikian rupa. Yang ketiga alasannya apa? Manajer itu fokus ke yang lain. Jadi ada beberapa tugas, ya misalnya ada tugas-tugas rapat. Hari itu mungkin rapatnya banyak sekali, ada 3-4 rapat. Sedangkan satu tugas utamanya ketika dia ada fungsi koordinasi, sedangkan dia juga harus membuat laporan, maka ketika fokus ke dalam rapat untuk mendapatkan sebuah kesepakatan di rumah sakit itu, maka tugas untuk laporan bisa diberikan kepada siapa? Diamandatkan kepada perawat pelaksana, sehingga dia bisa fokus, laporan sudah bisa diselesaikan, tidak terganggu dengan hal-hal yang bisa diselesaikan oleh orang lain. Ya, itu alasan yang ketiga. Alasan keempat bagaimana adalah bawahan itu berkembang sebagai sarana belajar. Jadi ketika seorang kepala ruang memberikan beberapa pekerjaan tugas, itu sebenarnya secara tidak langsung memberikan kesempatan bagi perawat pelaksana, bagi Katim atau yang lain untuk belajar bagaimana dia bisa seolah-olah atau belajar menjalani tugas sebagai seorang manajer, menjalani tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh seorang kepala ruang, dan dengan mandat ini dia bisa belajar lebih banyak. Oh, tugasnya ini ada 4 alasan kenapa ada 4 alasan kenapa dia delegasi itu diperlukan. Nah, di proses delegasi ada proses delegasinya. Yang pertama adalah tugas, kemudian kekuasaan dan tanggung jawab. Ini adalah proses pemberian delegasi. Jadi ketika kepala ruang, manajer perawatan di Bangsal itu memberikan sebuah tugas atau mandat yang harus diselesaikan, maka orang yang menerima mandat delegate itu akan diberikan kekuasaan penuh, ya, untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diembankan, yang sudah diberikan padanya. Dan ini proses berikutnya adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini maksudnya apa? Tugas-tugas itu harus diselesaikan tugas-tugas itu ketika sudah diberi kewenangan. Dengan kewenangan itu dia bisa melaksanakan sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ini dalam proses delegasi. Jadi proses delegasi itu ada tugas, kekuasaan, kemudian tanggung jawab. Nah, di proses delegasi itu bagaimana biar kondisi atau delegasi itu berjalan dengan baik, maka kepala ruang, seorang manajer itu harus melakukan beberapa langkah untuk dalam proses di pendelegasian. Yang langkah pertama adalah membuat rencana tugas. Jadi misalnya tugas-tugasnya ini sudah diberikan. Tugas-tugasnya itu diidentifikasi mana yang bisa dilaksanakan oleh seorang manajer, mana yang nanti akan dibagi atau diberikan kepada perawat pelaksana atau anak buahnya. Pertama itu dibuat identifikasi dan dibuat perencanaan tugas, ya, jenis tugasnya apa, siapa yang diberikan, kapan penyelesaiannya, dan bentuk pertanggungjawaban apa, agar proses pendelegasian itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian langkah yang kedua tentunya adalah dipilih tentang siap untuk keterampilan
Ya, identifikasi keterampilan. Identifikasi keterampilan itu siapa yang akan diberi mandat, apakah dia mampu atau tidak sesuai dengan tugas yang diberikan, maka kepala ruang akan memberikan semacam identifikasi masing-masing. Karena kita tidak pungkiri bahwa setiap perawat pelaksana di dalam ruangan itu masing-masing mempunyai skill yang berbeda-beda. Ya, sehingga nanti kepala ruang ketika akan memberikan mandat sesuai langkah kedua itu bagaimana akan mengidentifikasi dulu mana skill-skill yang bisa dilakukan, dipetakan, diidentifikasi, sehingga nanti tidak ketika diberikan mandat suatu tindakan klinis itu tidak dia yang bisa melaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Kemudian yang ketiga di proses pendelegasian adalah untuk melihat memilih orang yang menerima delegasi. Jadi ketika sudah diperencanakan, diidentifikasi, kemudian pilih orangnya. Di manajer atau kepala ruang itu akan memilih orang-orangnya. Diberikan mana yang harus diberikan sesuai dengan kemampuan dan skill yang dipunyai oleh masing-masing perawat tadi, ya. Kemudian dipilih. Kemudian keempat selanjutnya adalah mengkoordinasikan dengan jelas dan tujuannya. Jadi agar bisa berjalan dengan baik delegasi itu setelah direncanakan, kemudian dipilih orang-orangnya, kemudian dijelaskan dan dikoordinasikan dengan jelas apa tujuan, apa tanggung jawab, apa wewenang, apa yang harus dilakukan oleh anak buahnya. Dan agar bisa berjalan pendelegasian itu baik, maka yang keempat ini yang tidak boleh dilupakan adalah koordinasi dan menjelaskan dengan jelas kepada orang yang dipilih atau orang yang dipilih menerima mandat atau delegate kepada yang untuk melaksanakan tugas yang sudah diberikan. Jadi ada 4. Yang empat itu adalah yang pertama tadi adalah membuat rencana tugasnya, kemudian mengidentifikasi keterampilan dari masing-masing perawat, kemudian setelah mengidentifikasi berikutnya adalah memilih orang yang menjadi atau yang menerima mandat. Yang keempat adalah memberikan penjelasan dan mengkoordinasikan tugas atau mandat yang diberikan dengan jelas, sehingga mandat yang diberikan itu jelas tujuannya, jelas pelaksanaannya, dan jelas evaluasinya. Ya, itu adalah proses pendelegasian. Nah, ada beberapa kondisi di mana delegasi itu tidak efektif. Kenapa ini bisa terjadi? Ada beberapa hal yang menyebabkan beberapa delegasi ini tidak bisa efektif. Yang pertama itu under delegasi. Under delegasi itu maksudnya apa? Pelimpahan tugas terlalu sedikit. Staf diberi wewenang yang sangat sedikit, terbatas, dan sering tidak terlalu jelas. Jadi kewenangan yang diberikan sedikit, koordinasinya tidak jelas, tanggung jawabnya tidak jelas, ya, sehingga apa? Tugas yang diembankan, tugas yang dimandatkan itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah kenapa delegasi itu tidak bisa efektif adalah over delegate atau over delegasi, yaitu pemberian delegasi berlebihan sehingga dapat terjadi penyalahgunaan wewenang, kekuasaan yang diberikan atau lebih, sehingga sangat mungkin resikonya apa? Tugas-tugas yang diberikan itu karena berlebihan, ada penyalahgunaan wewenang, ada penyalahgunaan kekuasaan yang itu tidak efektif dan efisien, ya. Jadi pemberian yang berlebih. Yang ketiga adalah improper delegasi
Artinya apa? Kondisi ini adalah pelimpahan yang tidak tepat. Kesalahan yang terjadi tentukan adalah pemberian tugas limpahan kepada seseorang yang tidak tepat dan alasan delegasi hanya karena faktor senang tidak senang. Pelimpahan ini tidak efektif karena kecenderungan pimpinan menilai pekerjaan berdasarkan unsur subjektivitas. Nah, kalau tadi yang pertama itu sedikit, yang kedua itu over atau berlebih, maka yang ketiga ketika delegasi tidak efektif adalah salah memilih orang. Ya, salah memilih orang bagaimana? Nah, yang tidak dipungkiri adalah masalah like dislike. Ya, tidak dilihat kompetensinya, tidak dilihat keterampilannya. Sehingga ketika seseorang menerima mandat itu, dia kecenderungannya, oh saya suka dengan si A, saya suka dengan si B. Dan penilaiannya itu tidak objektif, tidak apa adanya, tidak transparan. Yang dinilai adalah subjektif. Karena apa? Sesuai hati atau kesenangan dari yang memberikan mandat, ya. Ini kondisi tidak efektif. Nah, bagaimana sekarang kita lanjutkan ke waktu pelaksanaan delegasi. Nah, pelaksanaan delegasi itu kapan dilaksanakan? Kalau kita bicara waktu pelaksanaan delegasi itu yang pertama adalah tugas rutin. Tugas rutin itu adalah tugas yang dapat didelegasikan kepada stafnya. Jadi tugas rutin kegiatan misalnya koordinasi, ketika kepala ruang baru rapat, maka ada rapat kecil di bangsal yang dipimpin oleh harusnya kepala ruang diberikan kepada stafnya, ya, sehingga rapat masih bisa berjalan. Rapat di tingkat high level atau high manager bisa dijalankan, tapi rapat di koordinasi di ruangan juga bisa berjalan, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah tugas yang tidak mencukupi waktunya, ya. Tetap didelegasikan untuk menyelesaikan tugas manajer keperawatan, ya. Jadi ketika manajer keperawatan itu belum selesai melaksanakan tugasnya, maka misalnya dinas pagi, misalnya kok sampai jam 2 belum selesai, yang seharusnya selesai, nah ini dimandatkan kepada stafnya untuk diselesaikan karena waktunya kurang, ya, sehingga kegiatan atau tugas yang sudah jadi tanggung jawab seorang manajer itu bisa diselesaikan oleh stafnya atau perawat pelaksana. Kemudian waktu pelaksanaan berikutnya adalah peningkatan kemampuan. Nah, peningkatan kemampuan di sini maksudnya apa? Pendelegasian bertujuan meningkatkan kemampuan staf tim melalui proses pembelajaran, ya. Jadi ketika waktu untuk memberikan, karena kita harus pahami bahwa ketika seseorang menjabat itu tentunya ada masanya, ya. Kalau di rumah sakit akan terjadi rolling, pergantian. Nah, di saat dia menjadi staf, maka dia juga belajar bagaimana suatu saat ketika dia nanti terpilih menjadi atau menggantikan sebagai kepala ruang, dia sudah mulai belajar bagaimana berperan sebagai seorang kepala ruang atau manajer keperawatan. Nah, sekarang kita akan bicara tentang bagaimana delegasi itu sebaiknya tidak diberikan tentang apa. Itu yang tidak diberikan atau tidak didelegasikan ke stafnya itu tugas-tugas yang berkaitan dengan, ya, adalah yang tidak tugas yang tidak diberikan adalah tugas-tugas yang terlalu teknis, membutuhkan keahlian tertentu, dan tugas yang berhubungan dengan kepercayaan kerahasiaan institusi, ya. Ada kalanya ada beberapa tugas itu yang membutuhkan keterampilan khusus yang tidak semuanya orang bisa, yang tidak semuanya staf itu bisa melaksanakan. Maka ketika tugas-tugas khusus yang memerlukan keterampilan khusus, ya, itu tidak dimandatkan atau tidak diberikan,
Itu alasannya salah satunya karena memang staf ini dinilai tidak bisa, dan memang itu kalau tidak bisa maka tidak dianjurkan untuk diberikan. Yang kedua adalah berhubungan dengan kerahasiaan dari institusi. Ingat, rumah sakit atau institusi tentunya juga mempunyai rahasia, dan rahasia itu tidak boleh diketahui banyak orang. Mungkin boleh diketahui oleh internal, tapi tidak boleh diketahui eksternal, karena itu berhubungan tentang pelayanan, ya, tentang pelayanan, sehingga mau tidak mau yang menjadi rahasia perusahaan itu tidak boleh semua orang tahu. Nah, kalau didelegasikan, boleh jadi itu nanti kita khawatir rahasia itu diketahui oleh semua orang, yang tentunya itu akan memberikan image yang tidak bagus, image yang buruk pada rumah sakit tersebut. Nah, delegasi yang efektif itu seperti apa? Saudara-saudara semuanya, ada 4 hal yang berkaitan dengan keefektifan delegasi. Yang pertama adalah delegasi yang diberikan kepada stafnya itu jelas, tidak absurd, dan semuanya itu bisa memahami, ya, tugas yang diberikan kepada stafnya atau kepada perawat pelaksana. Sehingga kalau sudah jelas, tidak ada pertanyaan, dan bisa dilaksanakan dengan baik. Yang pertama adalah delegasi jelas, kewenangannya jelas, kekuasaan yang diberikan jelas, sehingga tidak ada multitafsir, tidak ada persepsi yang berbeda dari pemberi delegasi kepada delegate atau yang menerima delegasi. Kemudian orangnya yang tepat, yang diberikan delegasi itu adalah sesuai dengan kemampuan, keterampilan, kompetensi yang dimiliki seseorang, sehingga tugas atau delegasi yang tugas kewenangan klinis yang diberikan kepada stafnya atau perawat pelaksana itu sesuai dengan kompetensinya dan pas. Nah, sehingga yang kedua ini adalah orang yang diberikan mandat atau delegate itu adalah tepat. Ketiga adalah sarana dan prasarana yang cukup. Ketika diberikan kewenangan klinis dalam melaksanakan sebuah delegasi, maka sangat mungkin dia membutuhkan sarana prasarana yang mencukupi, sehingga sarana prasarana yang digunakan untuk menunjang keberhasilan dari tugas ini bisa dijalankan dengan baik, mendukung pelaksanaan dari tugas. Yang ketiga, 4 adalah insentif. Ketika seseorang sudah diberikan tugas tanggung jawab dan sudah dilaksanakan dengan baik dan sudah dipertanggungjawabkan tugas dan wewenang tersebut, maka yang tidak kalah pentingnya tadi adalah pemberian insentif. Insentif itu adalah sebuah penghargaan, ya. Penghargaan itu tentunya kita harus pahami bahwa penghargaan itu ada yang berbentuk finansial dan non finansial, sehingga ada kalanya ketika staf atau perawat pelaksana itu menerima tugas, kita berikan yang namanya insentif. Insentif itu tadi apa? Misalnya kita memberikan pujian, memberikan penghargaan. Itu sebenarnya bentuk insentif non finansial. Ya, itu contoh sehingga tugas itu bisa dijalankan dengan baik. Ketika seseorang diberikan insentif, ada semacam penghargaan, ada semacam kepuasan dari seseorang ketika sudah melaksanakan tugas, karena tugas dan tanggung jawabnya atau kewenangan yang diembannya atau yang dikerjakan diapresiasi oleh delegator atau orang yang memberi delegasi. Ya, saudara-saudara semuanya, ada pekerjaan yang tidak boleh didelegasikan. Tadi ada kerahasiaan, ini akan lebih jelasnya seperti ini. Pekerjaan yang tidak boleh didelegasikan, yang pertama adalah salah satunya adalah menentukan kebijakan strategis. Itu biasanya berhubungan dengan visi misi, visi misi, tujuan, dan cara pencapaian strategi pelaksanaannya. Sehingga itu tidak didelegasikan. Kenapa? Salah satu alasannya adalah agar strategi-strategi yang disusun tidak
tidak diketahui oleh orang banyak, tetapi ini menjadi sebuah metode atau kebijakan-kebijakan ini diketahui oleh internal saja. Kemudian yang kedua adalah masalah SDM, ya SDM terutama yang tempat-tempat khusus, ya itu tidak bisa didelegasikan karena apa, berhubungan dengan kompetensi, keterampilan dan kemampuan yang satu orang itu belum tentu bisa melaksanakan dengan baik, sehingga delegasi yang tidak mungkin karena memerlukan keterampilan khusus itu tidak yang mungkin tidak bisa dilaksanakan oleh stafnya, maka itu tidak boleh diberikan. Kemudian yang ketiga adalah penanganan hal yang menyangkut krisis, ya. Kenapa? Krisis-krisis ini mungkin boleh situasi yang mengancam, situasi yang tidak boleh diketahui, ya. Misalnya dalam kondisi-kondisi rumah sakit, misalnya dalam kondisi yang kolap, ya. Kolap, dana belum cair semuanya. Nah, ketika belum cair semua ini tidak boleh diketahui oleh stafnya, karena itu akan memberikan informasi yang salah kepada semua pegawai, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan resiko krisis, sebuah situasi yang mengancam ini tidak boleh dimandatkan. Kemudian yang berikutnya adalah tadi masalah-masalah yang bersifat rahasia yang tidak boleh diketahui oleh semua orang lain dan hanya boleh diketahui oleh internal, terutama dari manajer-manajer di keperawatan atau manajer-manajer pimpinan-pimpinan di rumah sakit, sehingga informasi yang rahasia ini tidak bocor, tidak diketahui oleh publik, ya. Kemudian yang terakhir adalah perubahan yang fundamental yang mendasar. Jadi ketika ada perubahan-perubahan berkaitan dengan kebijakan, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan strategi atau itu tidak boleh diketahui oleh semua orang, maka dan belum tentu staf itu bisa melaksanakan, maka ini sebagai tugas tanggung jawabnya kepala ruang itu atau manajer keperawatan tetap melaksanakan sendiri, sehingga yang di dalam proses awal tadi ketika mengidentifikasi masalah yang diberikan akan terlihat, oh ini tidak boleh, sehingga itu menjadi dasar pertimbangan kepala ruang, manajer perawatan untuk melaksanakan delegasi kepada stafnya atau anak buah. Ini adalah 5 hal yang tidak boleh. Tadi yang pertama tentang menentukan kebijakan strategis, yang kedua berhubungan dengan sumber daya manusia, terutama di sumber daya manusia atau tempat-tempat khusus. Kemudian yang ketiga adalah penanganan yang menyangkut krisis atau situasi yang mengancam. Yang keempat adalah masalah yang bersifat rahasia. Yang kelima dan yang terakhir perubahan atau fundamental yang mendasar dalam institusi. Saudara-saudara semuanya, mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman, pengetahuan tentang delegasi. Nanti kalau ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, silakan bisa di chat di YouTube. Insya Allah akan saya share di YouTube, ya, materi ini, dan tetap semangat untuk belajar walaupun situasi saat ini masih fluktuatif. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga kondisi, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu diberikan kesehatan dan dilindungi dari pandemi COVID-19 ini. Oke, saudara-saudara semuanya, saya kira cukup. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Saya kira cukup. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian.
billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.